Halo, assalamualaikum. Masih dengan saya Harunisa di sini, dan sekarang kita akan belajar cara mengukur impedansi pada saluran transmisi dengan menggunakan slotted line, tetapi posisi dari slotted line ada di tengah-tengah saluran transmisi. Dan skema ini adalah skema yang lebih sering digunakan di lapangan. Masih semangat dan tetap fokus ya. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari skema pengukuran jika si slotted line-nya kita tempatkan di tengah-tengah saluran transmisi, di mana sekarang kita lihat, di sini kita akan menempatkan slotted line, di mana di sepanjang saluran ini kita akan mendapatkan distribusi tegangan pada saluran transmisi. Dari data ini, yang harus kita catat adalah nilai Vmax dan Vmin, di mana dari kedua nilai ini kita akan mendapatkan nilai VSWR dan juga nilai D-1 dan D-2, di mana dari kedua ini kita akan mendapatkan besarnya nilai lambda. Ini adalah posisi Vmax dan ini adalah posisi Vmin. Dan ini adalah posisi minimum yang pertama, D-1. Dan ini adalah posisi minimum yang kedua, di mana kalau kita lihat, jarak D-2 dikurangi D-1 adalah lambda per 2. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita masuk ke skema kedua, di mana setelah melakukan pengukuran skema pertama, beban kita copot, kita ganti dengan short, di mana posisi slotted line masih tetap. Dari sini kita ukur lagi distribusi tegangan, sehingga akan kita dapatkan gambar sebagai berikut. Dan di skema kedua ini, yang kita catat adalah nilai DSC, yaitu nilai minimum pada saat short circuit, di mana kita catat nilai yang tampak pada slide. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara mengukur beban? Sekarang mari kita perhatikan. Di skema kedua, pada saat beban kita ganti dengan short, artinya tegangan di beban adalah 0. Berarti posisi di sini, di mana tegangannya adalah 0, berarti adalah posisi beban. Berarti ini adalah posisi beban, dan yang ini juga merupakan posisi beban. Jika kita mendapatkan harga DSC di sini, berarti kalau kita lihat, posisi beban adalah pergerakan dari V minimum menuju ke beban sejauh apa? Sejauh selisih antara D-1 dengan DSC. Tapi kalau ternyata dari data kita dapatkan posisi DSC ada di sebelah sini, maka posisi beban adalah pergerakan dari V minimum menuju ke generator sejauh berapa? Sejauh selisih dari DSC dikurangi D-1. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh soal di slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat pada contoh soal pertama, diketahui VSWR pada saluran transmisi 50 ohm yang dibebani antena besarnya adalah 2,5. Posisi Vmin pertama pada slotted line adalah 10 cm, dan jika beban diganti oleh short, maka VSC terukur pada skala 5 cm. Jarak antar dua minimum yang berurutan adalah 12,5 cm dan pertanyaannya adalah berapa impedansi antena. Dari sini kita lihat, di soal dikatakan posisi minimum yang pertama adalah 10 cm alias 0,1 dan posisi untuk skema di mana beban diganti oleh short yaitu adalah 5 cm alias 0,05. Dari soal diketahui bahwa jarak antara dua minimum yang berurutan adalah 12,5, berarti lambda per 2 adalah 0,125 yang artinya lambda adalah
0,25 meter. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk mencari posisi beban, karena sekarang telah kita ketahui beban ada di saat tegangan harganya adalah 0, berarti dari minimum ke beban, berarti kita harus bergerak sejauh 5 cm menuju beban. Berarti kita bergerak sejauh 5 cm dengan putaran berlawanan arah jarum jam. Di mana 5 cm tersebut identik dengan 0,2 lambda. Karena lambdanya sendiri adalah 0,25. Nah, sekarang mari kita gambarkan pada semicat. Pertama kita gambarkan lingkaran R sama dengan VSWR sama dengan 2,5. Dan kita gambarkan lingkaran koefisien refleksi konstan. Posisi Vmax dan Vmin saya gambarkan dengan jelas pada semicat kita. Dan sekarang mari kita perhatikan gerakan panah ini. Berarti adalah gerakan berlawanan arah jarum jam. Jika sekarang posisi Vmin ada di 0,0 lambda, maka gerakan panah merah ini ditandai dengan busur yang berwarna hijau ini. Ini adalah D-1 dikurangi DSC. Berarti sekarang posisi dari beban adalah dari Vmin bergerak berlawanan arah jarum jam sejauh 0,2 lambda, dan di sini adalah beban ZTOP NL. Tinggal kita lihat lagi di semicat berapa pembacaan skala untuk ZNL ini. Nah, sekarang kita akan lihat ke contoh soal berikutnya, di mana soal ini sama dengan soal sebelumnya, perbedaannya hanya terletak pada besarnya DSC yang terukur, di mana VSWR tetap 2,5, D-1 tetap 10 cm, dan jarak antara dua minimum yang berurutan adalah 12,5 cm. Saya gambarkan lagi posisi D-1 di 0,1 meter, dan DSC ada di 14 cm, berarti adalah posisinya di sini, 0,14. Dan lambda per 2 adalah 0,125, yang berarti lambdanya adalah 0,25 alias 25 cm. Nah, sekarang untuk mencari di mana posisi beban, berarti sekarang kita bergerak dari V minimum menuju ke generator sejauh 4 cm. 4 cm didapat dari 14 cm dikurangi 10 cm. Di mana 4 cm tersebut sama dengan 0,16 lambda. Berarti dari sini, kalau kita gambarkan terlebih dahulu, lingkaran R sama dengan VSWR sama dengan 2,5, dan lingkaran koefisien refleksi konstan seperti yang berwarna merah ini dengan posisi Vmax dan Vmin yang bisa kita lihat pada slide, maka sekarang posisi beban adalah 0,16 lambda searah jarum jam dari Vmin. Berarti kalau misalkan ini adalah Vmin dengan skala 0,0 lambda, berarti posisi beban kita melakukan putaran sejauh 0,16 lambda searah jarum jam, sehingga kita memiliki garis yang berwarna hijau ini. Berarti sekarang beban adalah dari Vmin kita putar. Berarti sekarang posisi dari beban ada di titik yang berwarna biru ini. Dari video tadi, telah kita pelajari cara mengukur impedansi dengan menggunakan slotted line yang posisinya terletak di tengah-tengah saluran transmisi. Dan video ini merupakan akhir dari bab 7. Di minggu selanjutnya, kita akan masuk ke bab 8 dengan pembahasan bumbung gelombang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.